Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak kelas 5053 Kabupaten Jepara dengan P4TK Matematika Yogyakarta. Sebagai fasilitator Bapak Dr. Andes Agus Sunario, MM. Pada kesempatan ini, perkenankan diri kami untuk menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi, yaitu adalah kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam tampilan terdapat figur yang mungkin kita tidak asing lagi. Siapakah beliau? Beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang sering kita sebut sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, sehingga setiap kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau memiliki 3 pandangan filosofi pendidikan yang sampai hari ini tetap kita junjung, kita gunakan dalam dunia pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ketika kita ada di depan, maka kita bisa memberikan tauladan. Dan ketika kita ada di bagian tengah, maka kita dapat membangkitkan, memberikan semangat. Kemudian ketika ada di belakang, maka kita memberikan dorongan untuk kepada murid-murid kita. Ada 2 gambar, yaitu pada zaman kolonial Belanda dan zaman sekarang. Bagaimana pada zaman kolonial Belanda dan bagaimana pada zaman sekarang? Pendidikan bisa kita artikan adalah suatu kemerdekaan. Mengapa bisa disebut dengan kemerdekaan? Karena zaman dahulu, di zaman kolonial Belanda, anak-anak yang dapat mengenyam pendidikan hanya anak-anak yang memiliki strata dalam sosial yang lebih tinggi atau dalam koridor kepentingan utama. Sedangkan pada zaman sekarang, semua warga, semua penduduk Indonesia mendapatkan kemerdekaan untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Sering sekali kita mendengarkan sebelum kita mempelajari modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran kita sering artikan dengan arti yang sama. Padahal pendidikan merupakan tuntunan untuk menguatkan kodrat murid sebagai kodrat alam maupun kodrat zamannya. Sedangkan untuk pengajaran merupakan bagian dari pendidikan terkait dengan transfer pengetahuan, ilmu pengetahuan, di mana pendidikan dan pengajaran dilakukan berjalanan beriringan untuk para murid-murid kita. Pendidikan haruslah yang menuntun kepada murid-murid kita untuk membentuk karakter budi pekerti yang baik. Dalam gambar di sana dimunculkan, mulai dari kiri, seorang ibu guru memberikan tuntunan terkait dengan suatu hal dalam pengajaran. Kemudian yang bagian tengah, seorang ibu guru, seorang pendidik memberikan tuntunan untuk melakukan suatu kegiatan religius.
Kemudian paling kiri merupakan wujud dari implementasi kodrat alam maupun kodrat zaman anak tersebut dapat dilakukan secara kuat dalam diri murid tersebut. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara memunculkan kodrat alam dan kodrat zaman yang berada pada kondisi anak itu sendiri. Kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik ataupun murid merupakan hal yang sangat menuntun pada perilakunya sebagai peran sebagai seorang petani atau sebagai tukang kebun, di mana pendidik di sana memberikan perlakuan tanaman itu supaya lebih baik, mulai dari memupuk, kemudian memberikan benih yang kemudian memberikan air dan merawatnya setiap waktu. Dengan harapan seorang petani maupun tukang kebun itu mendapatkan tanaman yang sangat baik, di mana bahwa setiap murid memiliki kodrat yang dibawa oleh dirinya masing-masing sebagai kodrat alam, yaitu adalah sebagai wujud dari bagian dari diri, sedangkan kodrat zamannya pada zaman sekarang terkait dengan kodrat alam dengan sifat dan bentuknya. Sedangkan untuk kodrat zaman terkait dengan isi dan iramanya. Budi pekerti, tadi kita sudah sampaikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngaso sung tolodo, ing madyo mangunkarso tutwuri handayani. Bisa kita ibaratkan ing ngaso sung tolodo. Ketika seorang pendidik ada di depan, maka dia dapat memberikan tauladan. Kita bisa melihat kondisi itu pada keluarga kita, pada keluarga murid-murid kita, bahwa orang tua sebagai pendidik. Kemudian ketika di sekolahan, maka di sana seorang pendidik dapat memberikan tauladan kepada murid-muridnya. Kemudian sebagai pemerintahan di lingkungan sekitar dapat memberikan tauladannya. Ketika kita berada di tengah-tengah dari murid, dari anak-anak kita di rumah, maka kita bisa menjadikan penguatan sebagai teman, memberikan penguatan untuk menguatkan kodrat anak-anak kita, atau sebagai penguatan kodrat murid-murid kita. Ketika kita ada di belakang sebagai tutwuri handayani, kehidupan di masyarakat, kita dapat memberikan dukungan dan support kepada masyarakat untuk selalu lebih baik, melakukan perbuatan yang lebih baik, membentuk budi pekerti maupun watak. Kesimpulan refleksi dalam koneksi materi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid dapat belajar melalui bimbingan pendidik secara utuh. Center, teacher orientation. Jadi, belajar pemikiran sebelum kita belajar modul 1 ini, bahwa seorang anak tidak dapat belajar tanpa bimbingan guru sebagai pusatnya. Murid pintar jika mendapatkan nilai pengetahuan melalui batas KKM, mata pelajaran atau nilai pengetahuan yang tinggi. Kita pendidik mengajar sebatas mentransfer ilmu kepada murid-murid kita. Belum mendalami potensi murid secara holistik sebatas homogen, kesamaan, kecerdasan dalam kelompok.
Dan kita sering mengelompok-ngelompokkan murid-murid atau peserta didik kita dalam kelompok pintar dan kurang pintar. Terkadang kita kelompokkan dalam kelompok yang kurang pintar. Sering malah kesal jika murid belum atau tidak mengerjakan tugasnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, murid memiliki kodratnya dalam pendidikan dan pengajaran untuk menjadi anak-anak yang selamat dan bahagia dengan menyenangkan, dan kita sebagai pamongnya. Murid pintar tidak hanya dilihat dari pengetahuan, melainkan aspek sikap, budi pekerti atau watak yang muncul dari murid-murid kita, serta keterampilan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses menuntun murid dari penguatan kodrat yang dimiliki. Jadi, bukan merupakan kertas putih, melainkan kertas yang sudah memiliki pola yang samar-samar. Maka disitulah seorang murid akan menebalkan pola-pola itu menjadi lebih jelas. Yang keempat, murid yang selamat dan bahagia merupakan murid yang dapat menebalkan pola-pola samar dalam dirinya menjadi lebih jelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya selaku pendidik baru memahami bahwa menghamba pada murid, bahwa pendidikan dan pengajaran bergerak bersama untuk menguatkan kodrat yang dimiliki murid. Bagaikan pola samar yang dapat ditebalkan oleh murid itu setelah memperoleh pendidikan yang menuntunnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya dengan murid akan membuat kesepakatan kelas bersama dalam pembelajaran di kelas untuk memberikan atmosfer kesejukan lingkungan kelas dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan program 3S 3C, salam sapa senyum, komunikasi, kolaborasi, kreativitas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Bahwa perlu kita memberikan salam, sapa, senyum, berkomunikasi kepada semua anggota sekolah, berkolaborasi antara peserta didik dengan guru, guru satu dengan guru yang lain, antar guru dengan peserta didik. Mungkin dapat berkolaborasi dengan guru BK serta orang tua dalam pembelajaran agar memunculkan kreativitas pembelajaran pada peserta didik. Penguatan budi pekerti watak dengan program Asnalit, Asmaul Husna, lagu nasional, literasi dalam awal KBM dan program Danas, doa akhir dan lagu nasional. Penerapan pembelajaran abad 21 yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid pada waktu sekarang. Menyusun perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid yang disusun dalam program menyenangkan serta dalam kurikulum Merdeka Belajar. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.